Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat Selamat kepada program pendidikan guru sekolah dasar di Kampus Sumedang yang baru saja terakreditasi unggul. Semoga kedepannya akan selalu sesuai dengan jargon PGSD, yaitu kompak, Cerdas, berkarakter. PGSD unggul. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 pembelajaran PKN DSD. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran field trip. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang field trip. Field trip atau karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah. Kemudian menurut Manzilatus Sifah dalam Muslihudin tahun 2012, karya wisata sebagai suatu metode mengajar merupakan sebuah usaha yang berkeinginan mendekatkan para anak didik dengan kehidupan beserta segala problem dan keanehannya. Secara nyata, dengan metode ini, murid akan diantar untuk membandingkan apa yang mereka pelajari secara teoritis di dalam kelas dengan praktik penggunaannya. Kemudian menurut PMTK dalam Muslihudin tahun 2012 menyatakan bahwa karya wisata dalam arti metode mengajar mempunyai arti tersendiri, berbeda dengan karya wisata dalam arti umum. Karya wisata di sini berarti kunjungan keluar kelas dalam rangka belajar. Contohnya mengajak siswa ke gedung pengadilan untuk mengetahui sistem peradilan dan proses pengadilan selama 1 jam pelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa field trip adalah metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara membawa siswa keluar kelas dengan mengunjungi suatu tempat atau lingkungan tertentu yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran sehingga siswa dapat mengamati dan mengalaminya secara langsung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. karakteristik metode pembelajaran field trip. Pembelajaran field trip dilaksanakan di luar kelas atau outdoor. Siswa diajak untuk melihat dan mengamati objek yang dipelajari secara langsung. Rusian dalam Abimanyu 2008 menyebutkan bahwa walaupun karya wisata banyak unsur non-akademisnya, tetapi tujuan pendidikan dapat pula tercapai, terutama mengenai wawasan dan pengalaman tentang dunia luar, seperti tempat yang memiliki situs sejarah, museum, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Tempat untuk field trip tidak harus tempat yang jauh. Ketika tempat tersebut memiliki objek dan sumber informasi terkait materi pelajaran, maka tempat tersebut dapat digunakan sebagai field trip. Abimanyu menyebutkan terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam menerapkan metode field trip. Yang pertama, kegiatan persiapan meliputi merumuskan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi pelajaran yang sesuai silabus atau kurikulum, melakukan studi awal ke lokasi sasaran karya wisata, dan menyiapkan skenario karya wisata. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Nah, di dalam metode field trip ini tentunya ada kelebihan juga kekurangan. Menurut Rostia, kelebihan metode field trip ini yang pertama, siswa memperoleh pengalaman belajar yang tidak didapatkan di sekolah, sehingga kesempatan tersebut dapat mengembangkan bakat khusus juga keterampilan siswa. Dan yang kedua, siswa dapat melihat berbagai kegiatan di lingkungan luar sekolah, sehingga dapat memperdalam dan memperluas pengalaman siswa. Dan yang ketiga, dengan objek yang ditinjau langsung, siswa dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi dan tidak terpisah-pisah dan terpadu. Adapun kekurangan menurut Saiful Sagala, yaitu yang pertama di mana kegiatan field trip ini memerlukan persiapan dari banyak pihak. Yang kedua, jika karya wisata ini sering dilakukan, akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pembelajaran, apalagi bila tempat-tempat yang dikunjunginya ini jauh dari lingkungan sekolah.
Yang ketiga, kadang-kadang terjadi kesulitan dalam pengangkutan. Yang keempat, jika tempat yang dikunjungi itu sukar untuk diamati, alhasil siswa menjadi bingung dan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kelima, memerlukan pengawasan yang tepat. Dan yang terakhir, kegiatan field trip ini memerlukan biaya yang relatif tinggi. Tujuan dari field trip ini adalah untuk memperkenalkan secara nyata kepada siswa tentang hal-hal yang sedang dipelajari di dalam kelasnya dengan langsung mengunjungi suatu objek wisata yang dipelajari tersebut. Menurut Rusian dalam Sagala, kendatipun karya wisata banyak memiliki non-akademis, tetapi tujuan umum pendidikan dapat dicapai terutama mengenai wawasan dan pengalaman tentang dunia luar. Nah, tujuan utamanya dari metode field trip ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada anak-anak secara nyata agar anak-anak tersebut bisa lebih tahu mengenai objek wisata yang ada di luar. Karena itulah field trip ini dirancang agar berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran yang ada di kelas. Sekolah pun sudah menetapkan tujuan field trip ini, baik lokasi maupun hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Sekian pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.